sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada KBBI, ilmu disamaartikannya dengan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yang pertama hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga dalil hukum. Sedangkan pengetahuan dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pada dasarnya, pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Itu terlihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi karena manusia kembali pada jalan pikirannya yang rasional. Pengembangan ilmu yang terlepas dari ideologi bangsa mengakibatkan tumbuhnya sekularisme dan sama halnya membiarkan ilmu berkembang tanpa arah. Selanjutnya ada pengembangan iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme. Manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi karena manusia kembali pada jalan pikirannya yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Menurut Surajiryo, periode perkembangan iptek terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno atau zaman batu, kedua ada zaman Yunani kuno, ketiga ada zaman abad pertengahan, keempat ada zaman Renaissance, kelima ada zaman modern, dan yang keenam ada zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberi dampak positif bagi kemandirian dan sikap menghargai produktivitas dalam negeri. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Perkembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Ilmu pengetahuan ditujukan pada pengembangan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Oleh karena itu, selayaknya Pancasila sudah dapat dijadikan dasar pengembangan ilmu. Mari kita pahami dan kita pelajari bersama sebenarnya bagaimana hubungan antara Pancasila dengan ilmu akuntansi. Seperti kita ketahui bahwasannya Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita pelajari satu persatu bagaimana hubungan dari kelima sila tersebut dengan ilmu akuntansi. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai alat, akuntansi tidak lepas dari suatu perkembangan peradaban. Akuntansi tidak hanya memiliki nilai yang statis, namun mengalami perubahan yang bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Berkaca dari pendapat Mula Warman yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi, tanah, pangan, dan energi yang berujung pada terbentuknya nilai kapitalisme, disadari atau tidak secara langsung akuntansi terbawa dalam arus peradaban manusia. Inilah yang menjadi realitas dari akuntansi saat ini, yang lebih memfokuskan diri kepada unsur fisik semata daripada nilai ketuhanan. Kemudian, kita pelajari bagaimana implementasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam ilmu akuntansi. Implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam akuntansi bisa kita lihat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan itu harus bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dan di dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan juga harus jujur serta objektif. Kesan-kesan dari saya selama 1 semester mengikuti pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu yang pertama, alur pembelajarannya terstruktur, dimulai dari mahasiswa mempelajari pembahasan materi melalui video di YouTube, lalu mengajukan pertanyaan di Google Classroom, kemudian membahas jawaban dari pertanyaannya di Zoom Meeting. Selain itu, menurut saya pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila juga sangat interaktif, karena selalu melakukan diskusi 2 arah dengan mahasiswa melalui Zoom Meeting, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek manusia menjadi sangat penting dalam konsep akuntansi mengingat manusia merupakan pihak pembuat sekaligus pelaksana dari konsep akuntansi. Tanpa adanya manusia, akuntansi tidaklah mungkin bias dipikirkan, dilaksanakan, dan dikembangkan. Manusia juga merupakan faktor utama dalam penentu arah berkembangnya akuntansi. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
konsep akuntansi modern saat ini sangat kental dengan nuansa ego mau yang menekankan pada pertimbangan angka serta pencapaian laba perusahaan. Triyuwono menyebutkan bahwa konsep ego mau dalam akuntansi menyebabkan timbulnya dehumanisasi bagi manusia, sedangkan Latif mendeskripsikan adanya perjuangan kepada kepentingan sendiri dalam sistem kapitalisme yang merupakan basis dari akuntansi modern. Konsep ego mau dalam akuntansi memusatkan manusia sebagai sebuah individual yang berorientasi pada laba. Konsep ini tidak mengenal rasa berbagai antar umat manusia, bahkan nilai ketuhanan sekalipun. Salah satu hubungan Pancasila dengan akuntansi adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan dapat terwujud dalam akuntansi. Karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut sangat kontras dengan kebebasan individual yang menjadi konsep utama dalam akuntansi modern. Artinya, pada pelaksanaan yang sebenarnya, akuntansi modern yang kerap dianggap melekat dengan kapitalisme ini sangat bertolak belakang dengan ideologi kita, yakni Pancasila. Namun akuntansi di Indonesia harus tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti pada sila keempat ini. Nilai yang terkandung pada sila keempat jelas berbeda dengan akuntansi modern yang notabene mengambil keputusan berdasarkan dengan angka. Pemikiran akuntansi modern masih dianut oleh beberapa atau segelintir golongan yang memang memiliki tujuan yang berbeda dan dapat menyebabkan perpecahan sosial. Adapun sebagai sarana dalam pengambilan keputusan, bangsa Indonesia sejatinya telah memiliki cara tersendiri. Bangsa Indonesia menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai sarana untuk mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan suatu tradisi yang dibawa oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Dalam musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan tidak hanya berpatok pada angka kuantitatif saja, tetapi pengambilan keputusan yang mengutamakan kebersamaan dari sudut pandang yang lebih luas untuk kepentingan bersama. Dengan mewujudkan akuntansi yang berbasis sila keempat dan merekonstruksi akuntansi kapitalisme dapat menciptakan kesejahteraan dan masyarakat yang harmonis, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Karena kesejahteraan suatu bangsa tidak dilihat dari berapa jumlah masyarakat kelas atas, tetapi dengan adanya pemerataan distribusi keuntungan ekonomi kepada masyarakat. Akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Demikian pula halnya dengan akuntansi yang juga harus mencakup nilai kebutuhan dan kemanusiaan. Terlebih pada penjelasan definisi berdasarkan sila pertama dan kedua, terdapat nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Terlebih pada penjelasan definisi berdasarkan sila pertama dan kedua, terdapat nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang sama-sama harus diwujudkan dalam sistem akuntansi. Adapun mewujudkan akuntansi yang berkeadilan bagi Tuhan dan sesama merupakan sebuah keharusan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kesan selama belajar Pancasila, seru, menarik, dan banyak menambah pengetahuan baru saya dan semoga lebih baik lagi ke depannya dalam segi pembelajarannya. Saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila, pengetahuan saya tentang seputar Pancasila semakin luas karena dibahas secara lebih mendalam di mata kuliah ini dan dievaluasinya. Semoga pembelajarannya dapat lebih baik dan apabila mahasiswa mendapat kendala saat melaksanakan pertemuan ataupun ujian, mohon untuk diberi toleransi karena setiap mahasiswa pun tidak ada yang mengharapkan kendala itu terjadi kepada dirinya. Dari saya, selama 1 semester mengikuti pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, alur pembelajarannya terstruktur. Dimulai dari mahasiswa mempelajari pembahasan materi melalui video di YouTube, lalu mengajukan pertanyaan di Google Classroom, kemudian membahas jawaban dari pertanyaannya di Zoom Meeting. Selain itu, menurut saya pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila juga sangat interaktif, karena selalu melakukan diskusi dua arah dengan mahasiswa melalui Zoom Meeting, sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran.
Kesan untuk mata kuliah Pancasila sangat efektif, namun untuk saya pribadi merasa kurang sinkron antara materi yang disampaikan pada saat perkuliahan dengan UTS yang telah dilaksanakan. Kedepannya saya harap dosen pengampu mata kuliah Pancasila lebih responsif lagi dan lebih menyinkronkan antara materi yang disampaikan dengan soal-soal yang akan muncul pada saat UTS ataupun UAS. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Adi Kosasih, itu pembelajarannya sangat interaktif, komunikasi antara mahasiswa dan dosen terjalin dengan baik, dan pembelajarannya tidak membosankan karena menurut saya metode pembelajarannya sangat bervariatif. Salah satunya saya sangat menyukai saat kita mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi di Zoom meeting. Selanjutnya untuk evaluasi, semoga kedepannya lebih baik lagi, serta misalkan dalam UAS terjadi kendala semoga dapat ditoleransi. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Kosasih telah mengajarkan kita dengan baik dan sabar. Mohon maaf apabila kita banyak kesalahan. Semoga Bapak diberi kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih banyak.